Assalamualaikum teman-teman semua, ketemu lagi bersama Kumpul 4 Semut. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik. Di video kali ini saya akan mencoba membuat tutorial belajar programming PHP ya, menggunakan eh, handphone atau menggunakan Android. Jadi dengan teman-teman hanya menggunakan handphone, teman-teman bisa belajar pemrograman PHP. Oke, buat teman-teman yang tidak mempunyai handphone, teman-teman bisa minjam ke kakak, adik, orang tua, pacar, mantan, selingkuhan, bukos, dan sebagainya ya. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Oke teman-teman, di sini saya sarankan teman-teman menginstal 4 aplikasi ini. Yang pertama Termux, Acode, Coding Keyboard, dan Google Chrome ya. Oke, langsung saja kita belajar PHP-nya ya, bukan PHP pemberi harapan palsu ya, tapi ini programming language atau bahasa pemrograman. Oke, pertama teman-teman buka dulu apa ini, folder aplikasi Acode ya. Lalu teman-teman bisa buat folder my code atau terserah apa saja, teman-teman bisa buatnya di penyimpanan ya. Jadi misalkan ini saya akan buka folder. Jadi saya sudah membuat sebuah folder namanya my code itu di memori internal ya, my code ini. Nah di sini saya akan pilih sebagai sidebarnya dari Acode. Oke, jadi untuk pertama apa sih itu PHP? Jadi PHP itu sebuah bahasa programan yang sangat simpel, open source, gratis, dan mudah dipelajari. Jadi ini biasanya khusus untuk browser, tapi untuk terminal juga bisa kayaknya, untuk konsol atau command line atau maksudnya, dan mungkin yang lainnya itu belum saya temukan. Dan ini kayaknya untuk browser ya, dikhususkan untuk browser. Oke, untuk membuat sebuah file PHP itu gampang saja, teman-teman bisa coba buat di folder my code-nya dengan file baru. Kita coba buat namanya index PHP ya. Nah ini untuk membuat PHP itu sama seperti HTML dengan menggunakan tanda titik, dan ini akan berubah menjadi file PHP. Oke, jadi PHP ini bisa langsung dijalankan di command line ya, jadi seperti ini. Dan untuk sintak PHP-nya itu juga sama seperti HTML, itu ada pembuka, isi, dan penutupnya. Jadi untuk pembukanya itu seperti ini, PHP itu tanda seru PHP, lalu penutupnya itu tanda tanya, bukan tanda seru ya, tanda seru, lalu kurung siku ya. Jadi seperti ini sintaknya, ini pembukanya, dan ini penutupnya. Dan di sini tentu saja kita ngodingnya ya. Oke, misalkan contoh yang simple aja, yaitu menampilkan teks ke layar ya, yaitu ada fungsi namanya echo. Baik, echo ini tes. Ini sintak PHP itu diakhiri dengan tanda titik koma. Oke, dengan tanda titik koma. Oke, selanjutnya teman-teman bisa simpan dengan ctrls atau dari sini menyimpan ya. Oke, lalu teman-teman bisa buka aplikasi Termux, karena untuk menjalankannya kita membutuhkan sebuah server ya. Nah di sini kita coba akan jalankan di Termuxnya dulu ya. Oke, pertama teman-teman bisa install PHP-nya dengan pkg install PHP seperti ini. Ini saya sudah menginstalnya ya, jadi saya batalkan saja dengan ctrlc. Lalu teman-teman bisa setup storage-nya agar muncul di layar seperti ini ya, storage dengan Termux step setup storage seperti ini ya. Ini saya sudah men-setupnya, jadi ketika saya meng-ls atau melihatnya, teman-teman bisa melihat ada folder storage. Nah buat teman-teman yang belum bisa menggunakan Termux, saya sudah membuat videonya, tinggal cek di atas, mungkin saya nanti akan simpan, ada tombol i ya. Oke,
Kita masuk saja ke folder storage-nya dengan cd storage, lalu masuk ke folder shared cd shared. Oke, di sini sudah berada di memori telepon dan kita sudah membuat folder mycode ya tadi ya. Kita masuk lagi ke mycode-nya, mycode. Oke, ini filenya index.php. Oke, untuk menjalankan di command line itu sangat gampang, teman-teman bisa perintahkan dengan php lalu nama filenya. Kita ls dulu biar terlihat nama filenya index.php ya. Kita jalankan dengan php, terus nama filenya index.php. Oke, dan ini akan muncul string text ya, karena kita membuat. Bentar, ini browsernya saya tutup dulu. Di akode ya ngodingnya. Setelah kita membuat string test. Oke, itu pelajaran yang pertama. Jadi ada sintaknya. Untuk sintak dari PHP-nya itu seperti ini. PHP dan tutupnya seperti ini. Dan lalu untuk penulisan kodenya itu harus diakhiri tanda titik koma. Oke. Dan selanjutnya itu bagaimana cara menjalankannya di browser ya, karena PHP kan khusus untuk browser biasanya ya, untuk browser. Nah, bagaimana cara menjalankannya di browser? Untuk menjalankannya di browser, teman-teman itu membutuhkan sebuah server ya. Server ini bisa Apache, Nginx, Lightspeed. Itu biasanya terdapat pada hosting ya yang berbayar yang ada di internet. Namun di sini untuk belajar kita juga bisa menggunakan Termux. Di sini kita tidak akan menginstal Nginx atau Apache di Termuxnya. Jadi di sini saya akan menggunakan PHP-nya aja. Karena PHP juga sudah menyediakan servernya ya. Kan kalau di komputer itu biasanya menggunakan XMPP ya. Jadi folder file PHP-nya disimpan di htdocs. Nah, ini teman-teman bisa gunakan perintah yang seperti kemarin ya. PHP min s-nya besar, lalu portnya misalkan 00 aja 4 kali 0.0.0, lalu titik 2, portnya itu 1234 misalnya seperti ini. Maka folder mycode yang kita buat tadi ini akan menjadi sebuah server. Oke, ini development server PHP 7.3. root dokumennya itu berada di storage emulated node mycode. Oke, ini sudah berjalan. Teman-teman bisa ke browser apa saja terserah, mau Opera ya, Opera Cina. Oke, di sini saya menggunakan Google Chrome dan masukkan 0.0.0.0.21234 seperti ini. Dan ketika kita enter, maka yang munculnya itu sama seperti di command line tadi ya, test. Oke, jadi itu cara menjalankannya di browser ya dengan mudah. Kita tidak menggunakan Apache atau Nginx, dan pastikan teman-teman menggunakan akses internet ya. Ini agar merefreshnya itu mudah. Karena kalau offline kemarin sudah kita coba, offline itu agak ribet ya. Oke, online kan saja akses internetnya. Oke, untuk selanjutnya kita hapus dulu. Itu selain seperti tadi ya, menampilkan layar seperti tadi, PHP juga bisa digunakan dalam HTML. Jadi dengan file PHP ini kita bisa memasukkan kode HTML seperti biasa ya. Jadi misalkan dengan tanda seru lalu tab ini ya, tab. Tidak berhasil atau enter, tab atau HTML5 ya, HTML emetnya ini ya, HTML. Teman-teman bisa klik snippetnya agar terbuat suatu kode HTML5. Oke, ini meta kontennya kosongkan, dan di sini coba kita beri judul aja, misalkan belajar PHP di Android seperti ini ya. Oke, apa yang akan kita lakukan, coba kita membuat sebuah H1 ya, atau huruf yang besar.
H1 snippet hello world. Hello world. Kita cek dulu aja, kita simpan dengan ctrls kalau menggunakan keyboard ya. Untuk teman-teman yang belum tahu setup mouse dan keyboardnya untuk coding di Android, teman-teman bisa cek di atas. Mungkin saya nanti akan save ya, itu tutorial men-setup handphone agar enak untuk coding ya. Oke, teman-teman bisa tekan di sini untuk menyimpan juga ya. Oke, kita buka lagi browsernya. Buka. Oke, kita bisa tarik ini untuk merefresh. Nah, ini sini ada hello world dari HTML. Jadi yang kita jalankan itu PHP. Sebenarnya yang kita jalankan itu file PHP ya, di sini index.php, karena nama filenya index, jadi ini auto terbaca ya. Jadi nggak usah ditulis seperti ini juga, nggak usah ditulis indeksnya juga, ini bisa terbaca ya. Oke, teman-teman pasti sudah paham kalau seperti itu. Oke, untuk selanjutnya sebentar. Oke, di sini ada file biasa ya HTML. Jadi dengan file PHP ini juga kita bisa memasukkan kode HTML, CSS, JavaScript ya. Oke, selanjutnya bagaimana cara menggunakan PHP-nya dalam file HTML seperti ini? Gampang saja ya, sama seperti tadi, tentu saja menggunakan tag PHP-nya. Itu dengan buka kurung, tanda tanya PHP, lalu tanda tanya seperti ini ya, tagnya, lalu di dalamnya kita ngodingnya ya. Dan misalkan echo tes PHP, tekan seperti ini, lalu dengan titik koma ya, karena kita baru belajar echo-nya. Maka ketika kita membuka di browsernya, bentar, ini ada H1 ya, tes PHP. Namun kode PHP-nya itu tidak akan terlihat di browser, karena itu yang dinamakan dengan backend programming ya. Nah, ini akan biasa saja seperti HTML biasa. Oke. Lalu itu sintaknya, jadi gampang saja, teman-teman bisa menggunakan, mungkin di bawah di sini tag PHP-nya ya. Sini echo kan, echo bawah nih. Oke, jadi yang akan muncul itu pasti cuma teks, bukan PHP-nya. Jadi itu penulisan PHP. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang variabel. Oke, kita ini apa ya, hapus dulu ini agar menjadi browser seperti biasa. Oke ya, jadi seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita belajar variabel ya. Jadi variabel itu suatu apa ya, sesuatu ya, sesuatu yang bisa kita isi dengan nilai. Jadi bisa kita isi dengan string, atau string itu yang tulisan ya, yang ABCD seperti itu namanya string. Atau integer itu seperti angka ya, ini 1 2 3 4 5 6, itu namanya integer. Lalu bisa juga array dan boolean. Kalau boolean itu cuma ada 2 ya, ada true dan false. True itu yang bernilai 1 atau bernilai benar, dan false yang bernilai 0 atau salah ya. Nanti kita coba akan gunakan. Oke teman-teman, coba buat tag PHP-nya di atas saja di sini. Kita buat tag PHP lagi dan kita hapus saja yang bawah. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sebuah variabel ya. Coba dengan variabel apa ya? Contohnya variabel nama mungkin ya. Variabel nama saya Jujun Jamaluddin. Tentu dengan titik koma. Oke. Di sini cara membuat variabel itu seperti ini, dengan tanda tanda dolar. Lalu nama variabelnya sama dengan variabelnya mau diisi apa ya. Di sini saya mengisi dengan string, dengan tulisan ya, dengan nama saya, lalu diakhiri dengan titik koma. Oke, untuk menggunakan variabel ini teman-teman bisa di echo mungkin ya, di echo seperti ini. Hapus, tinggal tulis saja nama variabelnya itu nama kan ya, nama,
dan tentu saja pakai tanda duit, tanda dolar ya, seperti ini. Ya, ini untuk menggunakan variabel ya. Kita simpan. Oke, coba kita refresh. Nah, ini yang keluar itu string yang ada di variabel nama tadi ya. Jadi itu variabel. Jadi untuk lebih memudahkan teman-teman dalam apa ya, membuat kodenya ya. Jadi di sini teman-teman tinggal echo nama, jadi lebih singkat daripada menulis ini. Ini akan lebih rapi. Oke. Dan apa ya selanjutnya? Oke, selanjutnya selain echo itu juga ada yang lain-lain ya. Jadi tidak hanya echo unggul untuk menampilkan data ke layarnya. Itu ada print R, vardam ya. Ada print F itu juga ada. Jadi tidak hanya echo ya, dan itu memiliki fungsi masing-masing. Oke, untuk selanjutnya ini baru tipe dapat data string. Misalkan ada teman-teman mempunyai data itu lebih dari satu ya. Nah, itu teman-teman bisa menggunakan namanya array. Jadi untuk membuat variabel array itu teman-teman bisa menggunakan kurung apa ini ya, kurung buka kurung tutup apa ini, pokoknya yang seperti ini ya, seperti ini. Nah, ini untuk membuat variabel yang berisi lebih dari satu isi ya, satu nilai. Misalkan di sini nama, ada semut, mungkin ada gajah, lalu ada mungkin bancet ya. Oke, sini ada 3 data ya, dan kita coba echo aja. Di sini echo, kita save, dan yang akan muncul kita refresh. Tentu bukan nama-nama tadi. Ini yang akan muncul itu array. Ini yang disebut dengan nama array ya. Di array ini kita harus pecah dulu agar isinya itu bisa kita ambil. Oke. Jadi untuk memecah array itu kita memerlukan fungsi. Nah, ini ke pelajaran selanjutnya. Jadi di PHP itu ada namanya fungsi. Jadi fungsi itu nama apa ya, kayak nama variabel, tapi ini bisa digunakan untuk sesuatu. Jadi ada fungsi ini bisa kita buat atau sudah ada dalam PHP-nya. Misalkan ini fungsi untuk memecah array ini, itu namanya for each ya, seperti ini. Lalu untuk membuat fungsi itu, bentar, tulis dulu ya. Nah, untuk membuat fungsi itu nama fungsinya, lalu ini kurung buka kurung tutup, lalu kurung kerawal. Oke, seperti ini. Dan ini untuk for each itu di dalam kurung ini itu ada namanya parameter. Jadi parameter for each itu ada as ya. Jadi untuk memecahnya itu teman-teman bisa tulis nama variabelnya dulu dengan nama variabelnya itu $nama, lalu kita inisialisasi dengan as. Oke, biasanya untuk data yang lebih dari satu itu dikasih s ya, biar dingin dikasih s ini biasanya ya, karena kalau dalam bahasa Inggris itu s ini untuk menginisialisasi bahwa sesuatu tersebut itu lebih dari satu. Oke, ini kita tambah s, lalu ini yang banyak ini kita pecah menjadi $nama ya. Di ini $nama itu udah bagian-bagian dari isi array tersebut. Lalu untuk menyimpan fungsinya atau kodenya itu ada di kurung kerawal ini. Teman-teman bisa echo. Sekarang bukan variabel yang atas, tapi variabel yang kita sudah inisialisasikan dalam fungsi for each ya. Ini ya, as nama, berarti nama di sini titik koma. Oke, coba kita save. Kita buka browsernya, harusnya muncul. Oke, sekarang isi dari arraynya kita sudah kita sudah bisa gunakan ya. Oke, seperti itu. Bentar, saya akan buka kode lagi, tapi ini agak macet. Oke, jadi gitu dulu ya teman-teman untuk pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video lainnya.